Bank Indonesia yang paling penting adalah bagaimana melakukan bauran kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan juga menjaga likuiditas di sektor keuangan, lalu menjaga sektor pembayaran dan pendalaman pasar keuangan. Apa yang terjadi di dalam pasar global, ada yang melakukan tapering off, ada yang juga justru malah memangkas suku bunga. Ini mencerminkan memang tidak sama impact dari circumstances yang terjadi di masing-masing negara. Khusus buat Indonesia dengan angka inflasi yang masih 1,75, saya melihat bahwasanya otoritas moneter kita masih memiliki reason untuk mempertahankan suku bunga pada level yang sekarang. Karena ini juga akan sangat bermanfaat untuk mendorong kita menggelontorkan loan dengan bunga yang terjangkau oleh masyarakat. Dan ini adalah rezim suku bunga yang rendah yang relatif bisa kita tahan selama hampir 2 tahun. Ini kita berharap secara ekonomis ini menjadi game changing bahwasanya untuk berbisnis di Indonesia untuk masyarakat mendapatkan bunga kredit itu akan sudah mencapai pada level-level yang di level sekarang. Harapan ini akan bisa sangat terjadi secara keberlangsungan apabila tadi kita bisa menjaga likuiditas di market dan juga kita bisa menjaga inflasi, juga bisa menjaga nilai tukar, baik itu nilai tukar dari valuta asing, dolar lawan rupiah maupun mata uang lainnya, maupun juga nilai tukar bonds terhadap harga dan juga maupun komoditas lain antara lain equity. Saya pikir kombinasi dari itu semua akan membuat pengambilan keputusan di level moneter. Begitu Bu Anneke. Baik, seperti apa ekspektasi Bank Mandiri terhadap kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia di 2022 nanti? Ya, saya sejalan dengan yang tadi saya punya tesis, bahwasanya di tahun 2022 kemungkinan kalaupun otoritas moneter harus melakukan adjustment terhadap tingkat suku bunga BI 7 days repo rate, itu masih akan terjadinya kemungkinan di semester 2, bukan di semester 1 atau kuartal 1, kuartal 2. Karena tadi kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana level dari inflasi, lalu bagaimana angka pertumbuhan ekonomi. Tadi di depan kita sudah meyakini kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita akan positif di tahun ini dan di tahun depan juga diperkirakan masih akan positif. Ini akan ada dampaknya kepada demand kredit dan juga akan ada impact-nya terhadap pertumbuhan dari dana pihak ketiga. Sehingga balik lagi tadi, apabila tidak ada gejolak di dalam nilai tukar, khususnya dolar lawan rupiah, lalu juga tidak ada gejolak di dalam pasar obligasi, surat utang negara, maupun juga tidak ada gejolak di dalam pasar saham yang mengakibatkan adanya capital outflow, maka kemungkinan Indonesia masih bisa merasakan suku bunga yang rendah, yaitu BI 7 days repo rate di level 3,5, minimal di 1 semester pertama masih akan bisa kita lihat dan kita nikmati bersama. Jadi kemungkinan besar adjustment itu, dugaan kami, barulah akan muncul either di kuartal ketiga atau kuartal keempat. Demikian Bu Anneke. Baik, adjustment di kuartal 3 dan di kuartal 4 ini kalau ekspektasi dari Bank Mandiri berapa basis point? Ya, kalaupun terpaksa harus dinaikkan, kami melihat probability-nya itu ada di level 1 kali atau 2 kali kenaikan, yaitu 25 sampai dengan 50 basis point. Karena tadi kita masih melihat adanya angka inflasi yang rendah sehingga belum terlalu urgent buat kita untuk melakukan adjustment di suku bunga. Karena dengan suku bunga 3,5% di BI 7 days repo rate, lalu inflasi cuma 1,75, masih ada positif, kita punya real interest dibandingkan dengan negara-negara lain banyak yang sudah minus. Ya kita masih di positif, menurut saya masih belum ada tekanan yang kuat bahwasanya kita harus menaikkan suku bunga. Ya, beberapa negara kalau kita lihat chartnya, yang negatif itu ada yang sudah setengah, 0,75, bahkan negatif 1% dia punya real interest rate. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda untuk di kita.